Tanda orang yang takut kehilangan dirimu. Jadi orang ini ya selalu berpikir apa yang harus aku lakukan, apalagi yang harus kukerjakan, ya, pengorbanan apalagi. Jadi ada banyak usaha, upaya yang dia lakukan karena dia takut kehilangan dirimu. Jadi jangan sampai kamu sia-siakan orang ini dengan apa? Tidak peka dan tidak menyadari, dan kamu mengabaikan dia. Dan boleh saya katakan, dari 1000 orang belum tentu kamu ketemu yang begini, ya, yang benar-benar takut kehilangan dirimu, yang benar-benar cinta sama kamu. Nah, pertanyaan saya, siapa orang tersebut? Bisa saja dia teman kantormu, suatu kerjaan sama kamu. Bisa saja dia satu circle sama kamu. Bisa saja dia temannya dari temanmu, ya. Jadi kamu yang kemudian mesti peka dan melihat tandanya. Oke? So 10 tanda orang yang takut kehilangan dirimu. Yang pertama, orang tersebut rajin banget menghubungi kamu. Jadi coba ingat-ingat, siapa ya orang yang rajin menghubungi saya? Sebentar-bentar ngechat, sebentar-bentar telepon. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, ini apa sih? Ngechat terus, telepon terus, ya. Tapi itulah upaya, usaha, dan gak bisa dipungkiri. Orang yang namanya cinta, apalagi cinta banget, sampai takut kehilangan, ya pasti rajin hubungin kamu. Nah, kamu yang tinggal peka apa enggak? Jangan sampai sekali lagi kamu sia-siakan yang terbaik yang Tuhan kirim untuk kamu. Apalagi kalau dia sampai tipikal kamu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang tersebut penuh dengan pengorbanan. Jadi pengorbanannya tidak main-main loh. Coba kamu hitung-hitung atau ingat-ingat. Kamu udah ulang tahun, sebentar-bentar dia belikan ini, belikan itu. Kasih kado ini, kasih kado itu. Ya, lagi ndak Valentine Day, ya, belikan ini, belikan itu. Kasih surprise ini, itu segala macam. Dan kamu pikir itu gak pengorbanan? Pengorbanan. Apalagi kalau kamu tahu biayanya ndak murah, mahal. Ya, dan pengorbanan dia itu dia lakukan dengan tulus, ikhlas, tidak terpaksa. Ada orang kan ketika ditolak cintanya dia minta balik, kan ada yang begitu. Tapi dia ini enggak, memang dia sebegitu tulusnya, sebegitu ikhlasnya mencintai kamu dan menunjukkan pengorbanan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang tersebut sangatlah perhatian. Jadi coba kamu lihat chatmu. Di chat itu dia perhatikan kamu kan? Jangan lupa makan, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Dia perhatikan kamu kan? Coba lewat telepon, sama kan? Dia juga menaruh perhatian. Dan bukan cuma kamu, keluargamu, orang tuamu terlebih, dia perhatikan. Dan perhatian dia bukan cuma lewat chat, bukan cuma lewat telepon, semua orang bisa begitu. Tapi real, tindakan-tindakan nyata. Dia kunjungin kamu, kunjungin keluargamu, bangun silaturahmi. Ya, berikan ini, berikan itu, belikan ini, belikan itu, berkorban ini segala macam. Jadi perhatian dia itu real, nyata gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang tersebut pendengar yang baik. Kamu kalau mau ngetes, dia takut gak kehilangan kamu? Kalau kamu mau ngetes dia seberapa cinta sama kamu, coba aja kamu ngobrol. Bilang, aku mau curhat deh, mau cerita nih panjang lebar berjam-jam. Oh, dia pasti senang banget. Senang banget. Bahkan itu yang dia tunggu-tunggu, dengerin kamu ngomong. Jadi kamu mau curhat, mau ngomong panjang lebar, mau berjam-jam, mau tengah malam, dia dengerin. Dan dia happy dengerin kamu. Karena memang dia takut banget kehilangan kamu. Selain dia happy, dia antusias banget. Bila perlu tiap hari dia dengerin curhatmu. Saking
dia cinta, takut kehilangan kamu. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda orang yang takut kehilangan dirimu. Orang ini ya mudah meminta maaf. Contoh nih, kalau seandainya kamu tegur dia, aku lagi sibuk ya. Terus dia bilang, oh ya maaf, maaf, maaf. Apa sih ngechat melulu, maaf, maaf ya. Apa sih telepon melulu, maaf ya. Jadi dia mudah meminta maaf. Mau teguranmu kecil sekalipun atau gimana gitu, dia kemudian meminta maaf. Sebegitunya loh. Dan kamu kira mudah menemukan begini? Tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau kamu sia-siakan orang yang seperti ini, yang begitu takut kehilangan kamu, kamu akan menyesal di kemudian hari. Karena belum tentu kamu menemukan yang begini. Oke? Itu yang kelima. Yang keenam, orang tersebut rajin tuh memantau, stalking yang namanya sosial media kamu. Semua sosial media kamu, Facebookmu, Instagrammu, TikTokmu, YouTubemu, dan lain-lain. Semuanya dia pantau, dia stalking. Ya, dia pengen tahu apa kegiatanmu, apa aktivitasmu. Dia pengen kenal kamu lebih dalam. Karena kan ada orang, dia suka ini, dia post. Dia lagi jengkel, dia post. Dia lagi dendam atau apa, dia post. Jadi dipelajari, oh begini orangnya, oh begini. Nah, kenapa dia kemudian memantau atau stalking sosial mediamu? Karena dia pengen kenal kamu lebih dalam dan lebih jauh. Dia pengen berbuat sesuatu yang pas, yang tepat, yang menyenangkan hatimu. Jadi itu juga membuat dia bahagia. Ya, melihat statusmu aja, melihat fotomu aja dia udah happy. Karena memang dia secinta itu sama kamu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanda orang yang takut kehilangan dirimu. Yang ketujuh adalah orang tersebut sangat sabar padamu. Ya, kamu mau cuekin dia, mau marahin dia, mau tegur dia, ya, mau masa bodoh, dia sabar aja sama kamu. Nggak ada tuh dia bales, nggak ada tuh dia marah, nggak ada tuh dia ungkit-ungkit pemberiannya. Enggak, dia sabar. Sabar, sabar, sabar. Dan kamu mau menemukan yang begini, udah jarang. Jarang. Ada orang yang mau berkorban tapi nggak sabaran. Akhirnya makan hati kan. Tapi beda dengan orang ini, sabar banget sama kamu. Jadi boleh dikata ya kamu beruntung banget lah kalau ada orang yang begitu mencintaimu dan begitu sabar terhadap dirimu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, orang tersebut menunjukkan yang namanya rasa cemburu. Ya namanya dia cinta, apalagi takut banget kehilangan kamu. Tiba-tiba kamu dekat sama yang lain. Atau ada orang yang coba deketin kamu. Ya sekalipun kamu ngomong temen, tapi tetap aja orang ini cemburu. Ya gimana, dia cinta, dia sayang sama kamu, takut kehilangan kamu. Tiba-tiba kamu dekat sama yang lain, ya wajar dia cemburu. Kalau tiba-tiba dia nggak lagi WA kamu, nggak lagi perhatiin kamu, nggak lagi telepon kamu, tiba-tiba berubah, ya itu salah satu tanda bahwa dia cemburu. Tapi biasanya kalau dia takut kehilangan kamu, nggak lama dia hubungi lagi, dia chat lagi. Namanya takut kehilangan. Ya, dia menunjukkan rasa cemburu. Yang kesembilan, orang tersebut sangatlah pengertian sama kamu. Jadi dia tahu tuh, kamu lagi sibuk, jam segini, lagi ngantor, lagi ini segala macam. Dia tahu, dan dia nggak ganggu. Dia tahu kalau kamu lagi pengen sendiri, dia ngerti, dia oke, nggak diganggu. Ya, dia juga ngerti kalau kamu lagi ada masalah, tiba-tiba kamu diam, tiba-tiba kamu diam 1000 bahasa, dia ngerti. Dan ketika dia ngerti, dia nggak cuma ngerti, tapi dia doing something. Dia bantu kamu, dia tolong kamu, dan kamu nggak tahu kalau tiba-tiba dia tolong dan bantu kamu, karena kamu nggak ngomong kan, kamu nggak cerita, tapi tiba-tiba aja dia bantu, tiba-tiba aja dia tolong, sampai kamu bingung, loh aku kan nggak ngomong, kok bisa dia tahu? Ya karena memang dia sangat pengertian
sama kamu. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, tanda orang yang takut kehilangan dirimu. Orang tersebut sangatlah memprioritaskan kamu. Jadi kamu sangat diprioritaskan. Sesibuk-sibuknya dia sangat memprioritaskan kamu. Karena memang dia cinta banget sama kamu. Cepat balas chatmu, cepat angkat teleponmu. Kenapa? Karena dia begitu memprioritaskan kamu. Nah, dari 10 tanda ini, yang mana yang kamu dapatin? Siapa orangnya? Coba komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa juga subscribe. Tetap semangat. God bless you.